Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Rumah orang tuaku di Surabaya. Sejak menikah, aku sudah hidup terpisah dari mereka. Bapakku asli Yogyakarta dan ibuku dari Besuki, Situbondo. Bapak adalah seorang abdi negara. Dikarenakan harus berpindah-pindah tugas, membuat aku tumbuh dalam pengasuhan Pak Ade dan Budi. Itu semua terpaksa aku jalani, karena ibu kandungku meninggal setelah sehari melahirkan aku di rumah sakit. Aku tumbuh kurang kasih sayang dari orang tua kandung. Itu sebabnya aku berjanji, jika kelak aku memiliki anak, tak akan kubiarkan dia diasuh orang lain. Aku memutuskan berhenti bekerja pada perusahaan tekstil saat dilamar untuk menikah. Meski tidak kaya, tetapi menjadi pegawai tetap di salah satu perusahaan micin ternama di kota Probolinggo. Dia lelaki yang kini menjadi bapak dari anakku. Merasa mampu untuk mencukupi kehidupan rumah tangga kami, walau bisa dibilang pas-pasan. Keseharianku sibuk dengan merawat Yuli, buah cinta pertamaku dengan suami. Walau terlahir jauh sebelum dari waktu yang diperkirakan, namun bayiku tumbuh dengan sehat. Suatu hari badan Yuli demam. Obat dari mantri yang biasanya sembuh dalam sekali minum, saat itu tidak mempan. Akhirnya Yuli pun kubawa pijat ke rumah salah seorang dukun bayi. Rumahnya tak seberapa jauh. Kami berjalan kaki menuju rumah dukun bayi itu. Pagi hari biasanya beliau pergi ke sawah. Itu sebabnya kami putuskan untuk berangkat sore, sekitar jam 3:30. Tak mengira antriannya sudah mengular. Yuli yang sedang rewel-rewelnya, dengan susah payah aku menimangnya. Mondar-mandir, bahkan berkeliling menyusuri halaman rumah dukun bayi itu, agar dia mau diam. Hingga tepat setelah azan maghrib, barulah giliran Yuli untuk dipijat. Pulang nerabas saja pak, biar lebih cepat. Pintaku yang telah lelah karena berjam-jam mengantri demi Yuli. Iya bu, muter ya kejauhan. Pulang dari rumah Mbah Pringgo, kami memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Saat itu malam Jumat sekitar ba'da Isya, kami pulang dari memijatkan Yuli. Mbah Pringgo adalah dukun bayi ternama di daerah sini, sepengetahuan kami. Sama-sama pendatang, kami hanya berbekal nasihat dari para tetangga yang menunjukkannya. Ketika itu usia Yuli masih 6 bulan. Biasanya kami rutin membawanya ke rumah Mbah Pringgo 2 minggu sekali. Hari itu belum waktunya pijat, namun kami terpaksa membawanya. Karena beberapa hari badannya panas, sering tengkurap molak-malik, membuatnya lelah, rewel dan susah tidur. Jalanan sepi, tahun ini masih minim penerangan jalan. Kami menyusuri gang dan jalan setapak dengan bantuan cahaya dari sinar bulan. Hanya beberapa orang kutemui saat bersaliban. Di sini seperti sudah menjadi kebiasaan. Jarang sekali orang keluar rumah jika waktu sudah di atas jam 5 sore. Amit mbah, cucunya mau lewat. Bisik suamiku yang melintas di sebuah pemakaman keluarga. Seketika perasaanku tak enak. Hawa dingin melintas di tengkuk kepala. Seperti ada yang meniup, membuat bulu kuduku meremang. Yuli yang pulas selama perjalanan tiba-tiba saja terbangun dengan menggeliatkan tubuhnya. Pikirku kedinginan. Ku dekap makin erat dalam gendongan kain cariku. Aduh, kaki suamiku tersandung dan spontan berpegangan pada lengan kiriku. Kenapa pak? Entahlah, seperti ada yang kutendang. Tapi perasaan gak ada apa-apa kan ya? Dengan dialek asli Magetan, suami bergumam heran. Dia merasa jalan di tengah, tidak minggir menyenggol batu nisan. Duh pak,
kok melewati kuburan sih? Mana bawa Yuli juga? Dengusku kesal. Lah katanya pengen nerabas, Bu. Mana aku tahu kalau melewati kuburan. Lewat sini saja, belum pernah. Jalan tembusan ini kami bertanya pada orang saat bersalipan jalan. Sebetulnya Mbah Pringgo sudah berpesan agar lewat jalan umum saja. Namun karena ingin cepat sampai, akhirnya kami memutuskan memakai jalan tembusan. Kami menyesal karena ternyata harus melewati area pemakaman. Alhamdulillah tak butuh waktu lama untuk sampai di rumah kontrakan. Begitu gagang kunci menancap ke knop pintu, tiba-tiba lampu mati. Kami bingung karena tetangga kanan kiri lampunya tetap menyala terang. Konslet, Bu. Setelah suami meraba dan menekan tombol pada meteran listrik, akhirnya lampu kembali menyala. Kuputar knop pintu, terbuka, lalu kami segera masuk. Saat suami hendak menutup pintu kembali, tiba-tiba pintu terbentur. Entah benda apa yang di lantai bawah. Kaki suamiku berjinjit, katanya seperti ada sesuatu yang merambat. Opo toh, Pak? Gak tahu, seperti dilewati bayi merangkak. Halah, bayinya siapa toh, Pak? Bayimu loh, ini lagi tidur. Kucium pipi tembem Yuli, lalu kubaringkan dia di amben bambu yang beralas spons, terbungkus spray di atasnya. Ya, saat itu perekonomian kami tidak begitu baik. Gaji suami yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kontrakan rumah beserta isinya, kami masih dibantu bapak. Bapak berniat memberikan Yuli kasur, namun aku terus menolak karena merasa sungkan sering dibantu. Dengan keadaan rumah sewa yang seadanya, kami sudah hidup bahagia asal Yuli bisa tumbuh dengan sehat. Pukul 10 suami bersiap berangkat kerja untuk shift malam. Seperti biasa, dia berangkat awal karena masih harus berjalan kaki ke jalan raya untuk menunggu bus jemputan karyawan. Aku yang sudah terbiasa tidak pernah merasa takut. Kututup pintu selepas mengantar suami pergi dan kembali masuk. Tak lupa setelah menguncinya. Begitu hendak naik ke atas amben, tiba-tiba mata Yuli terbelalak lebar. Bola matanya mendongak ke atas. Dengan kedua tangan yang mengepal, tubuhnya dingin. Dingin seperti es. Badannya bergetar. Kedua kakinya terbujur kaku. Aku panik, kuguncang pelan tubuh mungil Yuli dengan membalut tubuhnya menggunakan selimut tebal agar kembali hangat. Nak, Yul, ini ibu nduk. Aku terus memanggilnya seraya menggosok-gosok kedua telapak tangan, lalu mengusapkan pada wajahnya. Yuli semakin kejang dengan suara yang mengerang. Kurapatkan selimut yang membungkus tubuhnya. Hendak ku angkat berniat ku gendong meminta bantuan tetangga. Aku membuang nafas, tak mengira tubuh Yuli begitu panas. Bayi 6 bulan seperti berbobot puluhan kilo, berat sekali. Tanpa banyak pertimbangan, ku tinggalkan Yuli sejenak di sana. Segera aku berlari keluar mencari bantuan. Ku gedor pintu Mbak Sum, tetangga sebelah yang sering kutitipi Yuli jika aku sedang mandi. Mbak Sum, teriakku panik. Perasa sia-sia berteriak di pintu depan, aku berlari ke samping, tembok pembatas kamarnya. Ku gedor jendela kamar Mbak Sum. Tak lama dia terbangun dan segera berlari menuju pintu depan. Kenapa, Dek? Kenapa? Yuli kejang, Mbak. Badannya berat sekali, ndak bisa ku gendong. Ya Allah. Seru Mbak Sum tak kalah panik. Kami berbondong masuk ke dalam rumahku dan segera menuju Yuli yang ku tinggalkan tadi di atas amben. Betapa kagetnya. Yuli yang tadi jelas-jelas kejang, sekarang mendadak tertidur pulas. Matanya terkatup rapat. Ku sentuh kulitnya, masih hangat seperti tadi saat ku tidurkan. Aku terhenyak, terduduk di kursi plastik depan amben tempat Yuli kubaringkan. Mbak Sum menepuk pelan dadaku, sambil menuntunku mengucap istighfar. Ya Allah, ada apa ini? Apa aku sedang mengigau? Kulihat selimut yang membalut tubuh mungilnya tadi. Kini terlipat rapi, menyangga kepala Yuli. Tidak, ini bukan mimpi. Ada yang tidak beres dengan bayiku.
Mbak Asum yang mengkhawatirkan kami memilih menginap di rumahku dengan tidur di dalam kamar yang hanya beralaskan tikar. "Tidurlah, Dek Li, kalau nih Yuli, ku tunggu di sini. Jangan khawatir, sampean ndak sendirian," pesan Mbak Asum menenangkanku. Kubaringkan tubuh di sebelah Yuli. Pikiranku masih kalut, mata sulit untuk terpejam. Terus kupandangi wajah lugu itu. Masih teringat jelas bagaimana dia mengerang dengan mata terbelalak dan mendongak ke atas. Astagfirullahaladzim. Kubaca segala ayat yang kubisa. Dan tepat saat ekor mataku melirik jam dinding yang tergeletak di seberang amben. Saat itu juga aku melihat mata Yuli melirik ke arahku. Dek, aku terkesiap. Jantungku seakan berhenti berdetak. Sekejap mata mungil itu kembali terpejam. Sembari tersungging senyum yang mengerikan dari bibir tipisnya. Aku tergagap bangun, punggungku benturkan menabrak dinding. Terus kupandangi wajah lugu Yuli, bersiap meneriakkan suara kalau kembali terjadi hal aneh pada dirinya. Sunyi yang senyap. Terdengar hanya suara detak jam dan tengkuran halus Mbak Sum dari dalam kamar. Pandanganku terkunci hanya pada Yuli. Mataku nyalang hingga pagi. Keesokan paginya aku menunggu suami pulang dengan cemas. Mbak Sum sudah pamit sejak subuh. Dia harus menyiapkan sarapan untuk anak-anak yang masuk sekolah siang kala itu. Aku duduk tercenung di ruang tamu. Pikiran meracau mengingat kejadian malam tadi. Belum mandi, tidak memasak. Aku kalut dengan pikiranku sendiri. Saat menuju amben memastikan keadaan Yuli, tiba-tiba tubuh mungil itu mengeliat dan tersenyum dengan mata terpejam. Merasa sedikit trauma, aku mundur menjaga jarak. Aku masih ragu untuk menyentuhnya, karena aku yakin ada yang menyusup dalam raganya. "Pak, ya Allah Pak." Pukul 8 suami datang, tangisku pecah dalam pelukannya. Sulit menceritakan apa yang terjadi semalam. Aku hanya menangis sambil memandang ke arah Yuli. "Ada apa toh Bu? Yuli kenapa?" Aku tergugu, lidahku mendadak keluh. Bagaimana harus kujelaskan kalau mata itu melirik lalu tersenyum di tengah malam? "Alhamdulillah kamu sudah datang, Dek Dar. Segeralah ke rumah Mbak Anom dengan bapaknya Anggi. Bilang kalau Yuli kesurupan. Sampai sekarang Yuli belum bangun. Tidurnya tidak sewajarnya bayi. Digendong juga berat. Yuli butuh penanganan," ujar Mbak Sum tiba-tiba setelah membuntuti suami yang baru saja datang. Pagi itu suamiku segera mandi dan menuruti nasihat Mbak Sum. Bersama Mas Bowo, suami Mbak Sum, mereka menuju rumah Mbak Anom. Orang pintar yang dipercaya bisa menyembuhkan sakit yang dikarenakan gangguan jin. Sampai siang suami belum juga pulang. Selama itu pula aku masih berurai air mata. Bubur yang sudah kusiapkan di dalam mangkok hanya kupegang dengan tangan gemetar. Yuli yang belum membuka matanya sama sekali membuat perasaanku sungguh tak enak. Berharap anakku bangun dan bisa kusuapi dia makan. Yuli, bangun dong, ayo maem." Aku berusaha membangunkannya dengan suara lembut. Mbak Sum yang menemani ikut sedih melihat kondisi Yuli. "Sabar Dek, sebentar lagi Yuli dapat obat." Baru saja Mbak Sum berhenti bicara, suamiku datang dengan nafas terengah-engah. Dengan plastik hitam di tangan, dia terkopo masuk mengambil baskom dan termos air dari pawon. Kubuka bungkusan berisi daun kelor, 3 telur burung dara dan sebatang entah kayu apa, seukuran jari telunjuk. Aku diam memperhatikan suamiku memberi arahan harus kubagaimanakan semua barang itu. "Ini Yuli mandikan dengan kayu ini. Ujung kukunya diusapi daun kelor. Setelah mandi, parutkan kunir. Minumkan jamu kunir bersama kuning telur burung darah ini." Tak banyak bicara, segera ku siapkan air hangat untuk merendam kayu itu. Kulepas bajunya dan siap memandikan Yuli dengan menyeka badannya. Kuusap pelan dengan sapu tangan, memiringkan badan ke kanan dan ke kiri. Setelah kumandikan, dia terus terpejam dengan bacaan sholawat dari hati, berharap anakku segera sembuh dengan cara ini.
Selama aku memandikan Yuli, suami membantuku menyiapkan ramuan tadi. Usai mengeringkan tubuhnya, kubalur dengan minyak telon dan bedak seperti biasa. Laki-laki dia masih terpejam. Kedua matanya terkatup rapat, namun yang membuat aku lega, nafasnya masih terdengar jelas. Yuli seakan tidur pulas. Sempat bingung cara membuka mulut kecilnya. Khawatir ujung sendok bisa melukai mulutnya jika ku buka paksa. Maka pelan-pelan ku masukkan telunjukku ke dalam gusi, lalu kurenggangkan agar suami bisa menuang ramuan yang sudah dia siapkan. Tiba-tiba bibir Yuli terkatup. Kedua gusi atas dan bawahnya menggigit jariku kuat. Aku dan suami saling berpandangan. Tak ingin kalah dengan setan, ku buka paksa bibirnya, dan segera suami menuangkan ramuannya. Yuli tersedak, tangisnya pecah, tubuhnya kembali ringan. Ku angkat dia segera dan ku peluk dalam tangisan. Aku bersujud mengucap syukur dan berteriak memanggil Mbak Sum saking bahagianya. Mendengar suaraku, Mbak Sum berlari dari rumahnya. Dia terharu dan turut menggendong Yuli bergantian denganku. Mas Bowo datang, dia merangkul pundak suamiku dan mendekatkan wajahnya pada telinga suamiku seperti berbisik. Aku dan Mbak Sum menunggu mereka buka suara. Kuyakini ada yang masih mereka sembunyikan. Bu, yang tenang dulu ya, Yuli belum sembuh total. 3 hari kamu harus puasa. 3 hari juga Yuli dimandikan dan dicekoki jamu seperti tadi. Ucap suamiku menjelaskan. Mbak Sum mengangguk paham, sedangkan aku bertanya ada apa sebenarnya dengan anakku. Jawaban suamiku kemudian membuat tubuhku kaku. Wajah tercengang dan kewarasanku seakan membeku. Yuli kesurupan bayi bajang. Bayi itu masih di rumah ini. Bayi itu belum pulang. Kalau ibunya tidak dijemput, jadi kita harus bersabar. Selama 3 hari ini kita harus tirakat, terutama kamu Bu yang menyusui Yuli. Kok ndak dijemput sekarang saja toh Pak ibunya? Kenapa menunggu 3 hari? Dengan suara gemetar, aku memaksakan kehendak. Tak bisa kubayangkan 3 hari aku harus melewati kejadian mengerikan ini, di mana Yuli akan terus kesurupan di tiap malam dan sembuh jika pagi dimandikan dan minum ramuan. Ndak bisa Bu, kata Mbah Anom itu, ini bukan bayi bajang biasa. Kalau dipaksa, khawatir Yuli yang akan kalah akhirnya. Bayi bajangnya bilang mau keluar sendiri asal minta jatah 3 hari dolan di sini. Kalau masih belum mau pulang juga setelah 3 hari itu, terpaksa Mbak Anom harus memanggil ibunya. Detak jantungku seakan terhenti. Dunia seperti sempit, di mana hanya ada aku dan kesialan ini. Kupandangi wajah lugu itu, dia sudah tersenyum dan mengoceh lagi. Tak bisa kubayangkan bagaimana jika melewati malam. Apa teror itu masih sama atau lebih parah? Antar aku ke kuburan sana, Pak. Aku mau tanya sama warga, siapa yang memiliki bayi meninggal sebelum dilahirkan? Aku mau dia mengajak anak ini pulang. Aku ndak rela Yuliku tersiksa selama 3 hari seperti ini, Pak. Aku histeris. Mbak Sum menopang tubuhku yang hampir ambruk, sedangkan Yuli segera diangkat dari gendonganku oleh suamiku. Dunia seakan runtuh, sakit bertubi, kurasakan menusuk hati. Istighfar Dek, Yuli pasti sembuh. Mbak Sum mencoba membesarkan hati ini. Sedangkan aku yang telah rapuh terus membentak suamiku untuk memaksa mengantarkanku ke kuburan itu. Antar aku Pak, aku ndak ikhlas Yuli tersiksa seperti ini, teriakku dengan memukul dada. Kamu mau tanya siapa Bu? Ibu bayi ini bukan manusia, ibu bayi ini kuntilanak. Apa? Tanyaku dan Mbak Sum bersamaan. Pandanganku mendadak gelap. Tangis Yuli seketika mengiringi hilangnya kesadaranku. Aku jatuh pingsan. Siang hari yang kukira akan kulalui dengan suasana mencekam ternyata salah. Yuli tak menunjukkan tubuhnya sakit. Dia sudah mau makan, mengoceh dan minum ASI seperti hari-hari biasa. Begitupun dengan keanehan lainnya. Semua tak tampak. Tak terlihat tanda Yuli kerasukan lagi seperti tadi malam. Aku senang, sangat senang.
Berharap Yuliku sudah sembuh dan pergi sudah makhluk halus yang katanya mengganggu anakku. Pukul 18. Saat itu hujan turun deras. Aku menimang Yuli duduk di atas amben depan kamar sambil membaca doa zikir yang kubisa. Seperti biasa, aku dan suami bergantian menggendong Yuli. Saat kami bergantian juga untuk melaksanakan sholat. Aku sholat dulu ya bu, ucap suamiku sambil mengecup kening Yuli. Iya pak, buruan gantian, jawabku dengan merapatkan Yuli dalam dekapan karena dingin hujan di luar. Suasana rumah sepi karena memang kami tak punya televisi. Jadi yang terdengar hanya gemericik suara hujan di luar sana. Kulihat Yuli perlahan terlelap. Kupelankan suara zikir agar tak mengganggu tidurnya. Tangan kecil menyentuh dadaku. Rupanya bayiku haus. Kuhentikan zikir, melirik ke bawah hendak menyusui Yuli. Anehnya, kedua tangan Yuli terselip di gendongan. Tangan kanannya di balik punggungku dan tangan kiri tertindih tangan kananku. Tangan kecil yang tadi menyentuh dadaku tak ada, namun sentuhannya jelas bisa aku rasakan. Perasaanku mulai tak enak, dadaku berdetak kencang. Tangan yang terasa menyentuh dada kini perlahan turun ke atas permukaan payudara. Ku baca ayat yang kubisa sambil terus menatap Yuliku yang tertidur pulas. Dan merasakan gerayangan tangan itu semakin kuat. Seakan hendak menyelinap masuk ke dalam pakaian dan membuka kancing dasterku. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lantunan ayat kursi ku perkeras dengan nafas tak beraturan dan bibir gemetar. Terus ku baca agar kewarasanku tetap terjaga dan Yuli tak sampai terlempar. Pelan-pelan ku letakkan punggung Yuli di atas paha. Lalu ku angkat tangan kananku, ingin memastikan sentuhan tangan yang tak tampak itu. Ketika ku sentuh jari ke tangan yang terus meraba payudara, seketika mata Yuli terbuka, bersamaan sebuah jawilan terasa di pundak, membuat teriakanku tak mampu terelakkan. Pak! Hus, ada apa toh bu? Apa? Tanya suamiku panik. Yuli pak! Mata Yuli kembali terpejam begitu suamiku datang. Seakan dia sengaja kembali tidur, tak menghiraukan teriakanku. Yang jelas-jelas membuat suamiku tergopoh, merangkak, lalu berlari mendekati kami sesaat setelah salam. Ada tangan meraba dadaku pak, tapi bukan tangannya Yuli. Terus tadi... Sudah, ayo gantian kamu yang sholat. Sini Yuli ku gendong. Potong suamiku cepat agar aku tak semakin ketakutan. Dengan terus terisak, ku amati kedua mata Yuli saat ku berikan pada bapaknya. Mata itu terkatup sempurna. Bibir mungilnya juga sedikit terbuka, seperti benar-benar pulas. Apa aku sedang berhalusinasi? Tidak, aku tidak sedang ketakutan tadi. Pikiranku tenang dalam zikir, dan jelas-jelas ada tangan meraba dada. Lalu mata Yuli terbuka saat ku sentuh tangan itu. Dada, kancing, dasterku telah terbuka satu. Masih ingat betul tadi, aku menutupnya setelah menyusui dan belum membukanya lagi karena Yuli mendadak tidur. Apa betul tangan makhluk itu yang membukanya? Aku mematung duduk di atas sajadah, memikirkan yang tidak-tidak. Seperti biasa, aku menyiapkan bekal untuk suamiku kerja shift malam. Perasaanku campur aduk. Selama menikah, baru malam ini aku benar-benar merasa ketakutan. Teror itu masih terbayang dan tak bisa kubayangkan akan kulalui berdua saja dengan Yuli sepanjang malam. Sendok terjatuh dari meja di belakang tubuhku berdiri menghadap kompor. Sementara sayur lodeh kupanaskan, kurai sendok yang tadi terjatuh dan meletakkannya di atas meja. Lagi, suara sendok entah garpu kembali terjatuh. Sayur kutiriskan dan berbalik badan hendak meraih lagi sendok itu. Belum lagi kusentuh, sendok di depan tubuhku membungkuk itu bergeser tempat. Mataku tercengang, tubuh mulai gemetar.
Kurapatkan pegangan pada kaki meja makan kuno pemberian bapak. Kedua mata terus menatap sendok yang bergoyang-goyang, seperti tersentuh tangan. Pegangan tanganku mulai gemetar. Tubuhku tak lagi membungkuk, kini merosot jatuh ke lantai. Keringat dingin bercucuran. Ini bukan ajang sirkus, tetapi kusaksikan jelas sendok itu berjalan memutari meja, seperti sedang diseret sebuah tangan. Ketika dia melintas di samping tubuhku, sendok itu terhenti. Sendok itu diam, lalu perlahan-lahan jariku yang berpegangan kaki meja merasa tersentuh sebuah tangan. Jantungku berpacu cepat, sendi kaki terasa lemas seperti tak bertulang. Suaraku tercekat, mata yang mulai basah. Kututup rapat, tak berani menyaksikan apapun yang nantinya tampak. Lalu suara pintu terbuka dan kaki melangkah dari depan, memberi ruang untuk dadaku kembali bernafas. "Dek, ngapain sampean di bawah meja?" Suara Mbak Sum terdengar sambil meraih sendok itu, kemudian diletakkan ke tempat asalnya, di atas meja. "Ya Allah, Bu, ngapain kamu itu?" tanya suamiku heran. Aku masih tercenung. Suami yang menggendong Yuli mencoba meraih pundakku. Dengan satu tangan kanannya membantu tubuh ini berdiri. "Jangan khawatir, Dek, kamu kutemani. Aku akan tidur di sini selama Dek Dar masuk malam," ucap Mbak Sum yang kemudian memapahku ke ruang tengah. Lega aku mendengarnya. Rupanya suamiku tahu aku sedang ketakutan, lalu menjemput Mbak Sum untuk menemaniku tidur di rumah. Aku masih membungkam, dengan kedua mata tak lepas menatap kaki meja ke arah dapur. "Sudah, biar aku sendiri yang menyiapkan bekal. Kamu klonin Yuli saja, Bu." Karena cuaca dingin, aku dan Mbak Sum memilih tidur di dalam kamar. Spons di atas amben dilepas sebagai alas tubuh Yuli. Merasa masih penasaran, kutitipkan Yuli sebentar pada Mbak Sum, lalu pergi kembali ke dapur, mengadu pada suamiku tentang baru saja yang terjadi. "Pak, sendok yang jatuh tadi muter-muter seperti diseret jalan loh, Pak," bisikku agar tak mengganggu tidur Mbak Sum. "Alah, ndak apa-apa, Bu, asal ndak menampakkan wujudnya saja," jawab suamiku menjengkelkan. "Tetap saja menakutkan, Pak," sungutku sambil mencantong nasi, membungkus bekal makanan. Lalu aku menuju ruang tamu, seperti biasa mengantar dia berangkat kerja. Setelah memasang sepatu dan merapikan kancing seragamnya yang terlewat pasang, ku cium punggung tangannya. Ada kekhawatiran kulihat dari raut wajahnya. "Ada Mbak Sum, Bu, kamu ndak sendirian. Berdoa saja ya yang banyak. Jangan lupa nanti bangun makan sahur, kamu harus puasa loh, Bu," titah suamiku sambil mengelus rambutku. Aku mengangguk lemas. Setelah berpamitan, kulihat punggung itu berlalu menjauh. Kututup pintu lalu menguncinya dari dalam. Di kamar Mbak Sum sudah lelap. Dipeluknya Yuli dengan tangan kiri menindih di atas selimut. Kurebahkan tubuhku di samping kanan Yuli. Detak jam terdengar jelas di ruang tengah, benar-benar sepi. Setelah hujan yang lebat menyisakan gerimis, aku merasa tenang kali ini. Ada Mbak Sum yang menemani. Amben berderit seperti ada seseorang yang duduk secara pelan-pelan di atasnya. Mungkin hanya perasaanku saja. Kumiringkan badan ke kanan. Betapa kaget aku melihat Mbak Sum yang ternyata juga belum tidur. Kedua matanya terbuka sempurna. "Shh," Mbak Sum menenangkanku yang mulai ketakutan mendengar suara derit itu lagi. Diletakkan jari telunjuk di depan bibirnya yang sedikit mengerucut. Pelan, kuangkat tubuhku dalam posisi duduk. Kudoyongkan badan ke arah luar. Berusaha mengintip amben yang lurus berada di seberang pintu kamar, yang sengaja pintunya kubiarkan terbuka. Seketika sepasang lubang hitam berpapasan dengan kedua netraku. Tak ada bola mata, hanya tampak dua cekungan kecil. Kulitnya pucat, gusinya terlihat saat dia meringis. Begitu sadar aku melihatnya.
Badannya telanjang bulat, posisi merangkak di atas amben dengan tubuh berlumuran darah. Nafasku tersenggal. Segera Mbak Sum berdiri lalu merangkulku sambil entah membisikkan ayat apa. Menangis kami berdua tanpa suara, seiring cekikikan makhluk itu di luar sana. Ketakutan menyelimuti kami berdua hingga jam 2 pagi. Mata kami masih sama-sama terbuka. Beruntung Yuli tidak rewel maupun kejang. Dalam diam, aku dan Mbak Sum sama-sama membaca doa di dalam hati. Mbak Sum menepuk bahuku, mengatupkan kelima jarinya di depan mulut, memberi isyarat agar aku makan sahur. Aku membuang nafas. Suara cekikan baru saja berlalu. Ini mau tak mau, aku harus mendekati dan melewati arah suara itu. Setan sialan, kenapa harus menunggu 3 hari sih? Sehari saja melalui teror ini sudah membuatku hampir mati kaku. Cepat-cepat aku berlari ke dapur ketika melewati ruang tengah. Tak ku tatap sama sekali amben yang tadi ditempati makhluk itu. Ku ambil nasi dan lauk secukupnya, lalu kembali berlari menuju kamar. Langkahku terhenti, kaki seperti membentur sesuatu. Sebuah benda berjalan merambat, lalu menyeberang melewati punggung telapak kaki kananku. Aku berdiri tepaku dengan tangan gemetar memegang piring berisi nasi. Gerakan benda itu terasa lambat, tapi tetap tak ada yang terlihat. Begitu selesai dia melintasi kakiku, kembali kaki ini berlari cepat menuju kamar. Di sana Mbak Sum bersandar pada tembok dengan kedua matanya menatap Yuli seperti takut. Ketika mata itu bergeser melihat anakku, Yuli melirik Mbak Sum tanpa sedikit pun matanya mengedip. Mbak, lirikku yang sontak membuat mata keduanya berganti menatapku. Wajah Mbak Sum pias, sedangkan Yuli semperingah. Bayi itu terus tersenyum melihat ke arahku. Ya Allah, itu Yuli bukan. Aku beringsut perlahan, menggunakan punggung menyusuri dinding kamar. Berputar berjalan mendekati Mbak Sum yang sudah mulai pucat. Yuli. Suara Mbak Sum tercekat sambil menunjuk tubuh mungil itu. Gerakan mata Yuli mengikutiku yang berjalan menghampiri Mbak Sum. Piring kuletakkan begitu saja di lantai. Hilang sudah selera makan sahurku. Kami membisu sampai subuh. Begitu suara azan berkumandang, perlahan mata Yuli terkatup. Dia mulai tidur. Pukul 7 Mbak Sum baru terjaga dari tidurnya. Malam panjang yang mencekam dan melelahkan telah kami lewati berdua. Seperti kemarin, kusiapkan baskom berisi air hangat untuk menyeka tubuh Yuli. Tak lupa batang kayu dari Mbah Anom kurendam di dalamnya. Masih terlalu pagi, Dek. Tunggu Yuli bangun saja, kasihan, kata Mbak Sum. Kalau terlalu siang takut telat, Mbak. Ndak apa-apa, ulap pelan-pelan saja, jawabku sembari menata handuk. Karena pusing akibat terjaga semalam, Mbak Sum minta izin pulang merebahkan tubuhnya. Aku paham betapa tersiksanya kami semalaman. Aku pun harus melibatkan Mbak Sum dalam ketegangan ini. Sepurone yo Mbak, ku sentuh lengan Mbak Sum saat dia berpamitan. Dia berbalik mengelus pundakku, berganti menguatkan. Kamu yang sabar ya. Telapak tangannya sedikit menekan bahuku. Entah bagaimana jadinya semalam kalau tanpa Mbak Sum. Mungkin aku sudah kaku kejang sendirian di dalam kamar. Kini aku berdua bersama Yuli. Pikiranku tenang, karena hari sudah pagi. Teror itu tidak mungkin terulang lagi. Setelah menyiapkan baskom berisi air rendaman tadi, kuletakkan tubuh Yuli di amben untuk bersiap mandi. Astagfirullahaladzim, aku terkejut bukan main. Air hangat yang kusiapkan baru saja berubah dingin seperti air es. Perasaanku kembali tak enak. Ku amati sekitar tubuh berdiri. Mataku awas menyisir ruangan. Terasa angin berembus ke wadah baskom, seperti ditiup. Genangan di dalamnya bergoyang dan arah tiupannya tepat di depan dinding seberang tubuhku berdiri. Ya Allah, apalagi ini?
Pelan-pelan kuangkat tubuh Yuli yang sudah nyaris telanjang. Kurai selimut dan membalutkan pada tubuhnya, kemudian segera membawanya keluar dari rumah ini. Suara tiupan itu terdengar mengekor pada tubuh Yuli yang sudah dalam dekapan dan bersiap kubawa keluar. 3 kali tiupan, tiba-tiba mata Yuli yang sedari tadi terpejam kini terbelalak lebar. Langkahku terhenti, kakiku menabrak kaki meja. Ingin menangis, menjerit, tapi masih kutahan. Dadaku bergemuruh menyaksikan 2 bola mata kecil itu mendelik penuh amarah. Ketika langkah sudah tepat di depan pintu, kenop yang kuputar tak mau bergerak, terkunci. Lalu gugup tanganku meraba ventilasi kusen atas jendela tempatku biasa meletakkan kunci. Sialan, perasaan baru saja Mbak Sum keluar. Mana mungkin bisa terkunci dari dalam? Ya Allah, setan itu mengikik dengan suara melengking dari arah ambin. Seakan dia mengintip dan menertawaiku yang benar-benar panik. Begitu kunci kuselipkan, kenop berputar. Dan tubuh itu menabrak sosok yang berpapasan denganku di balik pintu. Posturnya, wajahnya. Pak! Tangisku pecah dengan sikap Yuli segera diangkat oleh suamiku yang baru saja datang kerja. Suamiku memapahku masuk, tetapi langkah itu memaksa untuk keluar. Ya Allah, mau kemana, Bu? Pergi, Pak, pergi! Teriakku sambil terisak. Istighfar, Bu, Yuli butuh obat, Bu. Tangisku tak terelakkan, pikiranku kalut. Sejenak suamiku menenangkanku dengan duduk di teras depan. Yuli dalam gendongannya kembali terbejam. Sepertinya bajang itu sengaja hanya menakutiku saja. Pak, apa betul kata Mbah Anom setelah 3 hari bajang itu pasti pergi? Katanya begitu, Bu, tapi Mbah Anom juga berpesan setelah 3 hari aku disuruh ke sana lagi. Ya Allah, gak kuat aku, Pak. Keluhku sembari menutup wajah dengan kedua tangan. Aku menangis di bahunya dan dia hanya menghela nafas. Dengan sesekali mengelus punggungku. Aku melirik Yuli, terlihat dia tidur. Lalu sebentar mengeliat, kemudian menangis seperti haus. Ayo masuk, Bu, Yuli haus. Setelah sedikit menenangkan pikiran, kembali aku masuk ke dalam rumah. Aku sadar Yuli butuh orang tua yang kuat. Kami tak boleh rapuh, aku harus melawan rasa takut itu. Setelah memandikan Yuli, suamiku segera meminumkan ramuan. Kali ini berlangsung aman, tak ada kendala. Kepalaku terasa berat. Setelah memandikan Yuli, kurebahkan tubuhku di dalam kamar beralaskan tikar. Tak lupa Yuli kubawa untuk memberikan ASI dan mengajaknya tidur bersama. Sementara itu bapaknya menjaga kami dengan tidur di amben luar kamar. Rupanya dia pulas dengan suara dengkurannya yang terdengar lelah sepulang kerja. Aku pun lelah. Saat menyusui Yuli, tak terasa aku terlelap. Gigiku gemelutuk menahan dingin. Sesekali tangan meraba mencari selimut di belakang punggung. Sayup terdengar suara anak kecil tertawa geli seperti sedang dikelitik. Semakin dekat suara itu, kini begitu dekat. Serasa berada di belakang tengkuku. Sontak mataku kubuka. Yuli yang pertama terlihat masih pulas berada di pelukan. Lalu pandanganku mengedar menyusuri ruangan. Spontan aku terpekik. Ku angkat Yuli, ku dekap dia erat. Sekujur tubuhku merinding hebat. Bisa-bisanya aku tidur di samping sumur, lengkap dengan tikar yang menjadi alas tidur kami. Aku terkesiap, diam terpaku dan menyimak suara cekikikan itu lagi. Suaranya mengelilingiku. Aku hanya mematung sambil sesekali menelan ludah. Ya Allah, kenapa dibiarkan makhluk itu mengganggu walaupun pagi? Bu, Yuli. Suara suamiku panik mencari keberadaan kami. Ketika suara langkahnya menuju kemari, mimik wajah tegang begitu terlihat saat pandangannya melihatku. Meringkuk merangkul Yuli dengan mata berkaca-kaca di samping sumur. Ya Allah, Bu. Yuli digendongnya, tergopoh suami memapahku masuk.
Dengan mulut terbungkam, aku berjalan di sampingnya. Dengan tersaruk-saruk menahan syok. Duduk kami di atas amben. Diraihnya Yuli, dibaringkan di sampingku, yang berselonjoran dengan punggung menyandar tembok. Apa sampean ndak melihat aku dan Yuli diseret keluar pawon, Pak? Tanyaku dengan suara gemetar. Tidak, Bu, demi Allah, tidak. Melihatku yang masih ketakutan. Segera suamiku menuangkan air dari kendi ke dalam cangkir, lalu diminumkan padaku. Batal sudah puasa di hari ini. Diusapnya peluku dan didekap aku dalam pelukannya. Sepurone yo Bu, aku ndak dengar apa-apa. Nanti malam ayo kita ke rumah Mbak Anom. Mendengar ajakannya aku sangat lega. Aku bisa bertemu Mbah Anom. Aku bisa meluapkan segala sesak di dada gara-gara makhluk itu. Tak sabar menunggu malam. Aku berdiam duduk di depan teras. Masih trauma rasanya dengan semua teror di dalam rumah. Ba'da maghrib kami memutuskan pergi dengan serta membawa Yuli. Harapan Mbah Anom bisa melihat dan menyentuh Yuli langsung jika mungkin dibutuhkan saat mengobati. Hati-hati Dek, jangan lupa gunting dan kacanya. Tita Mbak Asum mengingatkanku. Sudah Mbak, jawabku dengan menunjukkan kedua benda itu ke arah Mbak Asum. Sebagai orang Jawa kami tak pernah lepas dengan bekal gunting dan kaca. Saat membawa bayi kami pergi keluar rumah. Kedua benda itu dipercaya bisa menangkal gangguan makhluk gaib. Percaya tak percaya, aku selalu manut dan mengikutinya. Sebagai bagian dari adat, walau sejujurnya gamang, karena gunting dan kaca buktinya tak mempan saat menghadapi bayi bajang. Aku duduk di bonceng belakang sepeda jengki tua suamiku. Kayu hanya yang menimbulkan suara kretek-kretek mampu memecah keheningan malam. Penerangan jalan yang suram membuat tengkuk terasa dingin. Amit Mbah, cucunya mau lewat. Suamiku memberi salam pelan saat melintasi area persawahan yang di pinggirannya terdapat batu nisan. Entah kenapa malam itu begitu sunyi. Jalan sepi, hanya 1-2 kali kami bersalipan dengan mobil sedan tua. Dan terakhir dokar tanpa penumpang. Hanya kusir saja yang sibuk memecuti punggung kuda sambil melempar senyum ke arah kami. Masih jauh toh Pak? Tidak, sebentar lagi sampai. Suara kayuan sepeda kami terdengar berat. Punggung suami makin membungkuk dengan kedua lutut yang bergantian naik turun, mengayuh pedal sepeda. Banyak kempes sepertinya Bu. Ya sudah turun saja dulu toh Pak. Sudah gak usah, sebentar lagi sampai kok. Rumah getek reot terlihat dari ujung jalan. Kanan kiri kebun pisang. Rumah itu berjejer 2. Yang menurut suamiku, rumah di sebelahnya itu yang digunakan untuk menerima tamu. Baru saja kami sampai, seorang wanita sepuh berbalut kebaya dan sewek batik keluar dari salah satu rumah gedek tersebut. Rambutnya digelung rapi. Dia terus memperhatikan kami yang baru turun dari sepeda. Assalamualaikum Mbah. Siapa yang kamu bawa itu? Tak menjawab salam dari suamiku, Simbah malah sibuk memperhatikan ban sepeda kami di bagian belakang dan bertanya yang membuat kami berdua tercengang. Ban sepeda masih padat membulat sempurna, tidak kempes apalagi bocor. Namun kenapa tadi kayu hanya terasa begitu berat? Hus, hus. Dengan mengibaskan tangan kirinya ke arah sepeda, tampak mulut Mbah Anom berkomat kamit, seperti merapalkan entah doa atau mantra. Diam, aku dan suamiku saling berpandangan, mungkin karena cuaca dingin. Tengkuku terasa beku disertai sedikit merinding. Sebelum mempersilahkan masuk, terlebih dulu beliau mengintip Yuli dalam gendongan. Dengan geleng-geleng kepala, Mbak Anom berkata kalau aku sudah melupakan sesuatu. Sesuatu apa? Setelah duduk di atas gelaran tikar, barulah batinku terasa tenang. Syukurlah Yuli antang selama perjalanan, tidak rewel sampai di tempat tujuan. Ini Yuli, tanya Mbah Anom sambil mengusap upun-upun anakku. Nggih Mbah, ini anak saya yang saya ceritakan kemarin lusa, jawab suamiku di sebelahku. Mbak Anom memejamkan mata
Lalu tak lama beliau membelalak dengan sedikit tergagap. Pandangannya tertuju pada Yuli, disertai nafasnya yang ngos-ngosan. "Ada apa, Mbah? Yuli bisa sembuh kan, Mbah?" Tanyaku panik. Bisa. Namun kelak Yuli bakal menjadi orang pintar, Nduk. Anakmu ini istimewa. Barang yang menyusup di raganya bakal menjadi pengikut menemaninya sampai besar. Jawabnya dengan terus menatap Yuli. Aku terbelalak mendengar ucapan Mbah Anom. Mana mungkin aku senang anakku kelak akrab bersinggungan dengan makhluk gaib. Ibu mana yang tak teriris melihat keadaan putrinya seperti itu? Aku bersikukuh ingin Yuli sembuh. Kukatakan pada beliau, aku ingin Yuli pulih saat ini. Juga seterusnya. Kujelaskan juga aku ingin kembali hidup normal, tidak mengalami gangguan seperti kemarin-kemarin. Jangan khawatir, jatahnya tinggal 2 hari lagi. Itu ibunya si Bajang sudah siap-siap, ujar beliau sambil menoleh ke arah luar. Tepatnya ke arah sepeda jengki suamiku. Aku terhenyak, mataku saling pandang dengan suamiku. Jadi ibu si Bajang telah mengikuti kami sampai ke sini. Nuwun sewu, Mbah. Numpang tanya, siapa sebenarnya ibu si Bajang ini, Mbah? Mbah Anom terkekeh mendengar pertanyaan suamiku. Namun beliau bersedia menjelaskan, yang tentu saja jawabannya sekejap membuat kepalaku pening. Namanya Sayekti. Dia mati bunuh diri dengan anak dalam rahimnya di zaman perang. Tak jelas apa yang menjadi penyebab dirinya mengakhiri hidup. Mayatnya menggantung. Tak seorang pun menemukan tubuhnya yang membusuk di bawah pohon beringin. Ketika warga mendapati jasadnya yang sudah dipenuhi belatung, Sayekti dipendam begitu saja tanpa dikubur secara layak. Arwahnya gentayangan, juga bayi dalam kandungannya yang senang berkeliaran dari satu makam ke makam lain, mencari tempat yang menurutnya teduh. Hingga tanpa disangka, malam itu bayi Sayekti mencium aroma wangi dari tubuh Yuli, lalu merangkul sebuah kaki yang ternyata pemilik kaki itu adalah suamiku. Bayi ini senang sama Yuli, tapi tidak usah khawatir, ibunya sudah di sini. Bayi itu pasti pulang, ibunya sudah berjanji. Pegang ucapanku, unggas Mbak Anom tegas. Mendengarnya, tampak suamiku memegang dadanya, mengatur nafas. Kedua pasang mata kami juga sontak menyapu isi ruangan. Setelah itu Mbah Anom menanyakan letak ancer-ancer rumah kontrakan kami. Di tengah suamiku menjelaskan, tiba-tiba pintu gedek rumah itu berbunyi, seperti digeser seseorang. Aku melirik keluar, pintu itu diam tak bergerak. Mbah Anom memejamkan mata sebentar, tersenyum lalu kembali membuka mata, seraya berkata, "Lanjutkan," ucapnya pada suamiku. Aku yang merasakan keanehan gelagat beliau hanya mampu menelan ludah sambil menahan kengerian seiring bulu kuduku yang terus meremang. Kami pulang tak membawa apa-apa, hanya air yang tadi telah diusapkan ke ubun-ubun Yuli dan sisanya diminumkan padaku. "Sing tenang, Dok, tunggulah kedatanganku. Siapkan hatimu. Sepanjang cobaanmu melalui anakmu tidak sampai tertukar nyawa kalau bukan suratan takdir dari Sang Gusti Allah. Dan satu, kamu harus menerima, garis hidup Yuli sudah terlihat nyata. Anakmu itu titisan, Duk." Pesan Mbak Anom masih sulit kucerna. Aku hanya menangkap beliau akan datang. Aku pasrah saja mengikuti semua sarannya, supaya kami bisa tenang dan sabar dalam 2 hari ke depan. Saat berpamitan pulang, beliau menusukkan peniti yang terdapat di linggo bawang ke baju Yuli. Beliau juga berpesan agar kemanapun Yuli pergi, jangan lupa membawa benda itu. Jangan lupa lagi, ini harus dibawa kemanapun Yuli pergi. Kalau tidak, akan lebih banyak lagi makhluk yang ingin menemani Yuli. Melihatnya kembali terkekeh, aku makin bergidik. Kurapatkan tubuhku di samping suami, memberi isyarat agar cepat pergi meninggalkan tempat ini. Ketika melintasi amben yang terletak di samping pintu, seketika nafasku seperti tercekat.
Mataku menangkap sosok wanita yang duduk menunduk dengan rambut tergerai, menutupi wajah. Ketika kepala itu hendak menoleh ke arahku, dengan lantang Mbah Anom membentak sambil menepuk pundakku dari belakang. "Jangan ditoleh, jalan lurus, selamat sampai rumah." Kami pulang tunggang langgang. Suamiku mengayuh sepeda hingga ngos-ngosan. Bayangan wanita tadi terus kubahas sampai membuat suamiku panik. Aku tak mengira rumah Mbah Anom begitu mistis, sampai penampakan bisa kulihat jelas di sana. "Pak, apa itu tadi ibunya si Bajang ya, Pak?" "Gak tau lah, Bu, sudah jangan mikir aneh-aneh. Berdoa saja buat keselamatannya Yuli," jawab suamiku menyudahi obrolan. Jarak yang sudah terasa semakin jauh jika melewatinya dalam keadaan ketakutan seperti ini. Yuli kudekap erat, dinginnya malam serta lolongan hewan liar makin membuat lengkap suasana kengerian di jalan yang sepi ini. Suara kayuhan cengkih sepeda suamiku semakin perat. Khawatir kemalaman, dia memotong rute dengan melalui jalan lain, melintasi area perkebunan yang wingit. Kubaca semua doa sebisaku dalam hati. "Ya Allah," seru suamiku seraya mengerem mendadak. "Kenapa toh, Pak?" "Ada keranda berjalan, Bu. Selawat yang banyak, Bu." Aku terperanjat. Suamiku memilih berhenti dan khusyuk membaca doa sembari menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku yang duduk di boncengan belakang tak berani menoleh ke depan, terus menunduk memeluk Yuli. Dengan satu tangan kananku melingkar erat pada pinggang suamiku. Suara benda seperti dilempar di samping kami. Mungkin itu suara keranda seperti yang dikatakan suamiku tadi. "Nduk." "Hah?" Suara lelaki tua membuyarkan ketegangan kami. Kutoleh ke belakang. Seorang lelaki sepuh dengan cerutu di mulutnya menyapaku. Suamiku turun. Aku mengikuti di belakangnya. Setelah disandarkan sepeda jengkinya di samping pohon jati, suamiku membungkukkan badan ke arah pria tua itu. "Dari mana kalian malam-malam begini membawa bayi?" Sapanya sambil memainkan cerutu dengan jarinya. "Anak saya sakit, Mbah, ketempelan bayi Bajang. Saya dari rumah Mbah Anom, Mbah." Lelaki tua itu hanya bergumam mendengar jawaban suamiku. Aku masih menunduk memeluk Yuli sambil sesekali mendongak melihat sekilas pria sepuh itu. "Gampang, ambillah tanah kuburan tempatmu disapa dulu. Bungkus dengan kain kafan, pendam di bawah pohon beringin itu," ujarnya sembari dagunya menunjuk sebuah tempat. Beberapa meter ke depan arah jalan kami pulang. "Sebutlah nama Sayekti dengan mengucap, 'Ini anakmu, pulang.' Kalau kamu bisa melakukan, bayi Bajang itu akan pulang, tak kembali lagi." Lanjutnya kemudian, "Dek, dari mana dia tahu kalau ibu si Bajang bernama Sayekti? Bagaimana ini? Sedangkan Mbah Anom tadi tak berpesan begitu pada kami." "Anom itu cucuku, Nduk." "Cucu? Itu berarti umur dia." "Ndak usah dipikirkan, Nduk. Kamu ingin anakmu sembuh ndak?" Timpalnya kemudian. Usai terkekeh, lelaki itu pun pergi begitu saja tanpa menunggu kami buka suara. Dia berbalik badan dengan tangannya yang tak berhenti memainkan cerutu agar asapnya terus mengepul. Diseretnya keranda yang tergeletak di tengah jalan. Melangkah dia santai menerobos keheningan malam. Kuamati dari jauh, dia menghilang setelah menyelinap masuk ke dalam kebun jati. Seketika tubuhku merinding. "Sudah, Pak, ayo kita pulang. Perasaanku ndak enak." Tanganku juga dingin menahan takut. Beruntung jarak ke rumah kontrakan sudah lumayan dekat. Kayuhan pedal yang terasa begitu berat membuat baju suamiku yang kupeluk dari belakang terasa basah. Dia mandi keringat. Aku teringat saat lelaki tua tadi menunjuk arah kuburan dengan telunjuknya ketika melintas di depannya. Kuamati tempat yang dimaksud. Tampak pohon beringin yang tinggi juga lebat. Di bawahnya, hamparan rumput rimbun yang terlihat menyerupai alang-alang. "Mana? Wong ndak ada kuburan kok." Gerutuku pada suamiku. "Shh, itu tadi bukan manusia, Bu.
Ucap suamiku pelan seperti berbisik. Aku menelan ludah, percaya tak percaya dengan kalimat itu. Kutempelkan wajah Yuli di pipiku sembari melirik ke belakang, berharap tak ada yang mengikuti kami sampai rumah. Sampai rumah segera kubaringkan Yuli di atas tikar di dalam kamar. Kutunggu dia sebentar, bergantian dengan suamiku mencuci kaki dan tangan. Bukan lega, aku malah kepikiran setelah perjalanan tadi. Mulai dari penampakan di rumah Mbak Anom, lelaki tua itu, sampai pohon beringin. Ingin membahas masalah tanah kuburan tadi dengan suamiku, namun dia rupanya benar-benar lelah. Segera pula setelah sesaat merebahkan tubuhnya di atas amben. Tak terasa kantukku juga berat. Berkali-kali aku menguap sambil menyusui Yuli. Perlahan mataku mulai terkatup. Sebuah tangan kecil tiba-tiba meremas jemari. Dia menggendengku. Aku pun berjalan tanpa bisa mengenali siapa sosok di samping tubuh ini. Kami berjalan di bawah langit yang gelap, menyusuri sungai, sawah, dan berakhir kulihat perkebunan jati. Kebun itu luas, kanan dan kiri ruas jalan dikelilingi pohon jati yang menjulang tinggi. Kurasa baru saja melewati tempat itu. Terus anak itu berjalan menuntun tanganku. Terdengar dia seperti kegirangan, berloncatan sambil tertawa cekikikan. Mataku berusaha menelisik anak siapa malam-malam begini dibiarkan keluyuran. Namun sayang, pandanganku buram seperti terhalang kabut. Langkah kami terhenti saat tepat di sampingku terdapat pohon beringin tua yang tinggi dan berdaun lebat. Di salah satu batangnya yang rindang, terdapat seutas tali yang menggantung leher sesosok tubuh manusia. Aku tercekat ketika dua bola mata itu melotot menatapku dengan lidah menjulur. Kepalanya miring seperti patah, dari lehernya yang terlilit tampar mengucur darah. Dan dari perutnya yang terlihat membuncit berjatuhan belatung yang masih hidup. Lalu guncangan di tangan kanan kembali mengagetkanku. Itu ibuku, kata anak kecil itu di sampingku. Dia menunjuk tubuh yang menggantung itu dan berkata bahwa itu adalah ibunya. Tiba-tiba seperti dimensi waktu, semua berputar cepat di depanku. Anak kecil itu melesat menuju sosok yang dipanggilnya ibu. Dan tubuh wanita yang menggantung itu tiba-tiba turun, lalu masuk ke dalam gundukan tanah di bawah kakinya. Bocah itu juga ikut masuk menyusul ibunya. Lalu dari tanah itu rumput merambat, tumbuh, dan rimbun menjadi ilalang. Yuli! Kesadaranku kembali, ternyata aku bermimpi. Dalam pejaman mata aku dengar suara lirih wanita dekat sekali di sekitarku. Yuli. Suara itu kembali terdengar, dan ku yakini dia berada di dekatku. Kubuka mata secara paksa, seketika juga nafasku tercekat. Sosok yang kulihat di mimpi tadi kini berada di atasku. Wajah pucat menyeringai, memamerkan gigi. Tepat di atas kepalaku, rambutnya awut-awutan, tergerai begitu saja. Lingkar mata yang hitam terlihat lebam, karena kedua bola matanya melotot hampir terlepas. Yuli menangis kencang. Lengkingan suaranya membuat suamiku terbangun. Membuat kepala itu merosot, terus turun hingga berganti wajah suamiku yang tampak dan segera mengangkat Yuli. Ya Allah Bu, Yuli sampai nangis kejer begini. Kok kamu malah diem mematung? Masa ndak dengar tangis anakmu toh Bu? Suaranya penuh penekanan, dia hampir marah. Tubuhku tiba-tiba kaku, jantungku berdegup kencang, membuat sakit di dada. Terus aku berusaha menguasai diri, tetapi wajah mengerikan tadi masih lekat menjalar di otakku. Yuli tak berhenti menangis, suaranya yang serak membuat suamiku marah. Berkali-kali dia menyuruhku untuk segera menyusui, namun tetap sendi-sendi tulangku seakan mati rasa. Dengan suara terbata, ku coba bicara padanya. Pak, iya apa? Sayekti datang Pak. Wajah geram itu berubah tegang. Peremas kain kemejanya. Mataku hangat, buliran bening mengalir dalam sekali kejap.
Sudut pandang Sudarmadi, ayah dari Yuli. Hujan turun deras seiring guntur yang menggelegar. Dalam keadaan baju seragam basah kuyup, tubuh ini berlari menuju kos-kosan belakang pabrik. Tak jauh, hanya ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 20 menit. Sudah sampailah pada rumah sederhana milik buruh tani daerah sekitar, yang kusewa salah satu kamarnya sebagai tempat tinggal. Assalamualaikum. Tak ada jawaban. Kuyakini Pak Faruk sudah pulas tengah malam begini, ditambah hawa dingin saat hujan deras seperti ini. Seperti biasa, aku masuk melalui lompongan samping rumah untuk menuju ke sumur terlebih dahulu, membersihkan tubuh dari basahnya keringat yang bercampur dengan air hujan. Usai mengeringkan badan, aku masuk ke dalam rumah lewat dapur, berniat membuat secangkir kopi untuk menghangatkan badan. Ah, malam yang dingin. Seandainya saja Lili sudah menjadi istriku, pasti saat ini dia akan merebus air untuk membuatkan aku mie instan, serta kopi hitam. Tak sabar menunggu bulan depan, janji untuk melamarnya bersama ibu bapakku di kediaman orang tua kandungnya, kota Surabaya. Izin keluarga sudah kudapat, tinggal menghadap mertua di sana yang benar-benar membuatku gugup. Postur seorang militer berbadan tegap dan berdisiplin tinggi, yang dalam bayanganku beliau berwatak keras. Sabar, bapak masih sakit. Aku harus menunggu kabar kelanjutan kalau beliau telah benar-benar sembuh. Operasi usus buntu yang kedua kalinya membuat kondisi bapak semakin melemah. Kabar terakhir ku dapat dari Mbak Sumi kalau bapak sudah 3 kali masuk rumah sakit. Nak Sudar, sudah pulang? Pak Faruk terbangun, suaranya membuyarkan lamunanku. Oh, enggak pak, ini lagi kepingin bikin kopi. Bapak mau dibuatkan juga? Matur suwun, ndak usah Nak Sudar. Ini tadi ada kiriman dari Pak Pos. Sudah dari tadi siang, cepat dibuka. Siapa tahu penting. Ujar beliau sembari menyerahkan amplop panjang berwarna biru muda. Selembar telegram terkirim dari Magetan, membuatku tak sabar untuk membukanya. Apa dari adik-adikku? Atau seperti biasa, ibu meminta kiriman uang bulanan? Sudah hampir setahun tak pulang, membuatku rindu kampung halaman. Dugaanku tidak meleset, ibu mengirim pesan yang sontak membuat hati ini sungguh tak karuan. Kali ini ibu tidak meminta jatah bulanan, melainkan mengabarkan kalau bapak sedang kritis. Beliau berpesan ingin aku cepat pulang. Dari Magetan, Nak Sudar. Iya pak, bapak saya kritis. Beliau ingin saya pulang. Ya Allah, kalau begitu sekarang kamu buat surat izin saja. Biar besok pagi ku antar ke pos pabrik, sekalian mengantarmu ke pertigaan depan jalan raya ya. Matur suwun pak, tapi lebih baik saya pulang sekarang saja. Perasaan saya ndak enak pak. Tunggulah pagi dulu, lagi pula di luar masih hujan lebat. Tengah malam begini, bus jarang ada yang lewat, Nak Sudar. Daripada kamu kehujanan menunggu di pinggir jalan sampai pagi, mending istirahatkan dulu tubuhmu yang baru pulang kerja. Pak Faruk benar, akan sia-sia jika kupaksa berangkat malam ini juga. Dengan hati-hati tak sabar menunggu pagi. Aku terus berdoa agar bapak di sana baik-baik saja. Dalam lelap, tiba-tiba aku melihat wajah bapak. Beliau menangis, menggenggam tanganku erat. Hanya kamu yang kutunggu, Sudar. Iya pak, Sudar akan pulang besok pagi. Malam begini ndak ada bus lewat pak. Begitu kamu pulang, langsung menuju rumah. Segera cari kelor merah 1 batang. Cuci dengan air rendaman kembang telon. Begitu aku datang, usapkan batang kelor itu pada semua ruas kuku, jari kaki dan tanganku. Kamu paham nak? Aku mengerjap lalu mengangguk. Setelah itu tepat jam 12 malam, carilah secari kertas yang berisi petuah dalam aksara Jawa di bawah baju dalam lemariku. Jalankan, lanjutkan wasiat leluhurmu. Titah bapak kemudian. Belum lagi mulut ini menjawab, sosok bapak tiba-tiba menghilang. Kuraba tempat keberadaannya tadi sambil memanggil-manggil namanya. Hanya ruang hampa gelap yang tersisa.
Aku tersentak, terlonjak bangun dengan posisi duduk di atas kasur. Ku amati sekitar. Tubuh ini masih di tempat yang sama, kamar kos milik Pak Faruk. Hati-hati nak, sampaikan salamku pada orang tuamu. Semoga bapakmu lekas sehat kembali yo. Ku cium punggung tangannya, mengaminkan ucapannya dalam hati. Begitu bus jurusan Surabaya berhenti, segera aku naik setelah melambaikan tangan pada pria sepuh yang telah mengantarku itu. Selama perjalanan pikiranku tidak tenang. Bayangan mimpi semalam menyisakan kekhawatiran dalam hati. Sengatan sinar matahari kota Magetan hanya menyusupkan hangat sedikit saja. Kota ini tidak pernah berubah. Hawa dingin khas pegunungan mampu mengalahkan panasnya siang yang terik. Langkahku telah sampai di desa Tambran. Desa tempat diri ini dibesarkan oleh Ibu Tiri. Bapak menikahinya saat aku masih berusia 7 tahun. Dan ketika itu, keempat kakakku memilih pergi untuk tinggal bersama kerabat yang lain tanpa mengajakku. Tinggallah aku sendiri yang patuh dengan segala perintah orang tua. Selepas ibu kandungku meninggal dunia, tinggal akulah si bungsu yang merana. Harus menelan siksa dari Ibu Tiri, merasakan kekejamannya yang telah meremas keringat dari tubuh kecilku. Mencari dan memetik daun lalapan terlebih dahulu jika aku merasa lapar meminta makan. Mengambil air dalam beberapa jerigen dari atas bukit untuk memenuhi bak mandi. Bahkan aku dipaksa berjualan kacang rebus di sekolah yang hasilnya untuk disetorkan pada ibu. Semua berlangsung hingga lahirnya keempat adikku. Semenjak mereka bayi, akulah yang diajarkan ibu untuk merawatnya. Dari memandikan, menyuapi makan, bahkan menggendongnya dengan kain jarik. Akulah yang menimangnya di saat mereka menangis. Tentunya semua itu tanpa sepengetahuan bapak. Aku yang terlahir menjadi manusia sabar dan menerima. Diam saja mendapat perlakuan sedemikian rupa. Bagaimanapun, bagiku beliau tetaplah ibuku. Karena dia adalah istri sah dari bapakku. Mas, teriakan adik-adikku menghentikan lamunan. Mereka serempak berlari dan berebut ingin memelukku. Aku tercengang karena mereka semua menangis. Sudar, Bapak. Mbak Sumi tergugu. Ucapannya tertahan karena isak. Ku amati sekitar. Kakak-kakakku yang lain juga datang dan menyambutku di halaman depan. Terlihat juga para tetangga yang lalu lalang keluar masuk rumah bapak. Ada apa ini sebenarnya? Melihat diri ini yang masih berdiri dengan pikiran bingung, segera Mbak Sumi menuntunku masuk ke dalam rumah. Begitu sampai di dalam, kembali aku dikagetkan dengan meja kursi yang berpindah ke kamar depan. Lantai ubin kini hanya tertutupi lembaran tikar. Tiba-tiba mataku berair melihat para wanita duduk sambil meronce bunga melati di ruang tengah. Sebagian tetangga lainnya sibuk menggotong amben dari pawon, diletakkan di halaman samping rumah. Dalam hati berkata, Bapak tidak mungkin meninggal. Bapak meninggal, Dek, sekarang masih ada di rumah sakit, ucap Mbak Ida, kakak tertuaku. Dek, lututku tiba-tiba lumpuh. Tubuh ambruk dalam dekapan Mas Suhar dan Mas Romo. Kami berempat satu saudara kandung. Menangis bersama seiring suara sirene ambulan yang kemudian datang. Semua orang panik berhamburan. Hujan tangis menyambut bapak datang. Dari luar jenazah bapak digotong oleh para perawat. Terlihat ibu yang menangis histeris turun dari mobil. Keempat adikku dengan sigap membopong ibu yang mendadak lunglai lemas. Beliau jatuh pingsan. Setelah diletakkan di pembaringan, pelan-pelan ku dekati jenazah bapak. Ku cium tangannya, ku belai pipinya. Seketika aku teringat mimpi semalam. Gusti, aku lupa akan pesannya untuk mencari sebatang kelor merah. Langsung dimandikan sekarang. Tanya Pak Rusdi, Modin di kampung ini. Tunggu dulu Pak, bapak belum meninggal. Beliau masih menungguku. Ucapku penuh yakin. Seketika sepasang mata yang sedari tadi terkatup rapat tiba-tiba perlahan terbuka. Sontak semua orang menjerit seisi ruangan. Semuanya riuh.
Suara seruan takbir dan tangisan beradu menjadi satu. Bapak hidup kembali, menagih janjiku untuk mencuci semua ruas kuku jarinya. "Gusti, Bapak mati suri!" Teriakan bahagia terdengar di belakang punggungku. Semua saudaraku menangis haru, berebut mencium dan memeluk Bapak. Sementara yang lain larut dalam keharuan, aku secepatnya berlari keluar rumah. Ke arah manapun mencari tanaman kelor merah. Melihatku yang sangat panik, salah seorang tetangga menghentikan langkahku. Dia bertanya apa yang sedang ku cari. "Kelor merah, Mas. Bapak berpesan kelor merah." Akhirnya dengan bantuannya aku bisa mendapatkan kelor merah. Tanaman itu dipetik di sebelah sungai tak jauh dari makam. Dengan nafas yang memburu, kembali aku berlari pulang, menuntaskan pesan yang telah Bapak minta. Begitu sampai rumah, semua orang panik melihat Bapak yang kesulitan mengatur nafas. Saudara-saudaraku juga saling lempar untuk memanggil petugas kesehatan. Semuanya tegang. Aku yakin kelor merah inilah yang sedang ditunggu Bapak. "Buat apa, Mas?" tanya Sri, adik paling bungsu. Dia terkejut melihatku mencuci sebatang kelor merah dalam rendaman bunga mawar, kantil dan kenanga yang kudapat dari Mbah Superni, penjaga makam. "Mencuci kuku Bapak, Sri." "Disuruh siapa, Mas?" "Disuruh Bapak, beliau berpesan dalam mimpiku semalam." Tak lama saudara yang lain pun mendekati, mengatakan bahwa Bapak memanggilku. Ku bawa kelor merah itu di tangan, menuju pembaringan yang penuh sesak oleh kerumunan orang-orang. Tak lama petugas medis datang hendak menggotong tubuh Bapak, tetapi beliau menolak dengan melambaikan tangan ke arah mereka. Sudar. Suara Bapak tersedat, matanya sayu, nafasnya hanya keluar satu persatu. "Iya, Pak." Suaraku parau, tangisku tak mampu tertahan. Sebelum menyentuh jarinya, tiba-tiba tangan ini bergerak naik, merenggut tengkuku, lalu menariknya mendekat ke arah wajah. Kini telingaku tepat berada di depan mulut Bapak. "Kamu anak ragil yang kupilih untuk meneruskan. Kalau kau menolak, maka titisan itu akan turun pada anak mbarepmu," ucapnya lirih. Suara itu terdengar serak dan berat karena berkejaran dengan nafas. Aku terdiam beberapa saat, memejam untuk merenung akan pesan Bapak. Sejak lama Bapak ingin menurunkan ilmu kejawennya padaku. Namun diri ini selalu menolak karena lelakon yang kuyakini diri ini tak akan sanggup untuk menjalaninya. Melihat kondisi Bapak yang sudah pucat menanti diriku menghadap robnya, kuanggukan kepala untuk melegakan hatinya. Walau sejatinya diri ini tak yakin bisa meneruskan wasiat leluhur itu. Setelah terlihat senyum samar, perlahan kuusap satu persatu ruas kuku jari tangannya, menggunakan ujung batang kelor merah. Seiring berpindah ke jari kaki, terlihat nafas Bapak sedikit lebih tenang. Tangisan saudara-saudaraku kian deras, hingga beberapa adik dan kakakku membentak menyuruhku untuk berhenti. Tak kuhiraukan, ini adalah permintaan Bapak, permintaan yang nyata terlihat dari hidup kembali setelah mati. Kuusapkan batang kelor itu secara berhati-hati, seiring lantunan doa dan zikir yang kubaca dalam batin. Begitu batang kelor itu menyapu ruas kuku jari kaki yang terakhir, kulihat mata Bapak terkatup sempurna. Satu tarikan nafas lembut mengantar tidur panjangnya. Senyumnya mengembang. Bapak telah tidur untuk selamanya. Meniti malam dalam merasa bersalah, sengaja tak kuambil kertas amanah dari Bapak. Karena di malam itu salah satu saudaraku secara diam-diam mendahului untuk mengambilnya di dalam lemari kamar Bapak. Entah dari mana dia tahu, atau mungkin dia pun mendapatkan mimpi yang sama. Kubiarkan karena aku tak ingin menjadi manusia serakah, mengikhlaskan serta mendoakan agar ilmu leluhur itu menurun saja padanya, jangan padaku serta anak cucuku. Sebulan setelah itu, aku resmi menikahi gadisku, putri seorang TNI. Kelahiran kota Malang tetapi tumbuh besar di kota Probolinggo dan Surabaya.
Rumah tangga kami berjalan harmonis, walau ekonomi terbilang pas-pasan. Tetapi istriku tak pernah mengeluh. Tinggal di rumah kontrakan yang kecil juga sempit, tidak mengurangi kebahagiaan kami, sampai lahirnya seorang putri cantik yang kuberi nama Yuli Arianti. Ya, dialah anak mbarep, anak pertamaku. Anak titisan yang telah tergaris mewarisi ilmu leluhur, sesuai dawuh dari almarhum bapak. Tak kusangka dia tetap menjadi penerus setelah lalai diri ini menerima dan menjalankan amanah dari beliau. Kenapa harus Yuli, Pak? Istriku terisak dalam tangis. Karena aku telah menolaknya, Bu. Maafkan aku. Ini semua takdir di luar kendaliku sebagai manusia biasa. Sesalku di malam itu. Ya, ketika itu bayi bajang telah merasuk dan mengganggu raga anakku. Saat tanpa sengaja kaki ini menginjak tanah kuburan wingit, tempat si bajang mencari perantara sebagai penyambung doa. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.